FM. Ya Saya diterangin dikit. Ya, siap. ya, Vin, apa Ini kabar, saya Vin? mau baik, Pabi. Pabi bagaimana, Bu Dwita? Berita ada tuh, Sehat-sehat toh? ya kegiatannya sekarang full di dapur. Eksperimen macam-macam lah. Iya ya, Pabi ya. Ya, Mudah-mudahan Pabi juga jadi recovery. Semalam habis ini ya, gangguan di lambung. iya. Soalnya saya kan minum probiotik ya. Kalau minum probiotik itu harus minum obat apa namanya probiotik untuk lambung juga. Nah saya nggak minum ya, jadi lambungnya terganggu. Gitu. Ah, Karena probiotik itu kan um, mendidik sel-sel yang ada di tubuh kita ya. Jadi kalau probiotik yang untuk COVID itu memperkuat sel-sel dari pernafasan bawah. Tapi ada juga yang untuk organ-organ yang lain. Nah ini udah 2 hari saya nggak minum karena karena lupa. Biasanya pagi ya, ini kan oh. pagi nggak bisa minum. Saya juga sekarang udah mulai minum prebiotik juga di pagi-pagi Ya, mengikuti. iyalah. Dari Mbak ini ya, Mbak ini ya. Pabi mau nanya ini kan COVID ini juga berdampak eh, cukup berdampak di kalangan para trainer nih Pabi. Biasanya kami para trainer ini offline ya. Jadi banyak Ya, banyak job offline tapi kemudian tiba-tiba sekarang dipaksa menghadapi situasi online gitu. Jadi untuk mempertahankan branding seperti yang kata Pak Bi bilang kan harus tetap berkarya nih Pak Bi ya. ya Tetapi betul. kadang ada beberapa materi yang tidak fit in gitulah dengan kondisi ini. Bagaimana pivot yang baik nih Pak Bi kalau menurut Pak Bi untuk seorang trainer gitu Pak. Supaya Ya, branding kita tetap. kalau produk kita itu service ya atau jasa, saya kira kita tinggal kombinasikan karena kalau kita bicara edukasi, edukasi itu diperkirakan akan mati. Kalau ya tanda petik bahwa kondisi seperti sekarang akan jalan terus lama. Tidak ada yang bisa memperkirakan ya, apakah ini sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Katakanlah dia akan lama dan menjadi the new normal. Maka pendidikan akan mati. Nanti dunia pendidikan akan masuk zona merah. Nah, yang masuk zona hijau memang komunikasi lewat internet ya. Jadi teleconferencing itu menjadi zona hijau, menjadi solusi. Tinggal digabungkan antara pendidikan atau training atau mentoring atau coaching gitu, masuk ke apa namanya, masuk ke internet atau teleconferencing. Nah, kalau untuk training, saya pikir sangat bisa diwakili dengan aplikasi yang tepat ya. Kebetulan Tesar alumni kan udah bikin light meet gitu, yang bisa Ya. sampai 100 orang gitu ya, yang melakukan training. Saya juga sama, saya kan workshop juga offline kan. Sementara kalau kenapa orang workshop offline mau bayar mahal karena mau ketemu Pak Bi kan gitu. Nah, karena kalau ketemu Pak Bi kan bisa di golden momennya itu kan justru pada waktu break nanya ke Pak Bi gitu kan. Tapi sekarang ya nggak bisa begitu ya. Cuma yang kita bisa usahakan adalah bahwa kelas yang namanya online ini dibuat sekosi mungkin seperti kalau kita tatap muka. Nah ini apa namanya ya pinter-pinternya masing-masing trainer atau coach ya. Saya nggak tahu apakah feelingnya Vivin ketika ketemu saya di kelas sama ketemu di Instagram ini punya punya nuansa yang sama apa enggak?
Beda Nah, Pak itu yang Bi. harus dibedakan. Ya. Tetap beda ya. Hmm, Ya beda betul emang. Pak. Ya ya ya. Ya, Memang gimana menurut Vivin, anunya apa? Problemnya apa kalau di online kan? iya, gini Pak, ya tadi yang seperti tadi baru aja kita pun meeting dengan salah seorang guru saya juga, Mas Indrawan Nugroho. Itu kita gabung di tempat, banyak trainer di sana, Pak Bi. Nah, kita juga membicarakan hal yang sama bahwa tadi memang dipaksa, kondisinya memaksa para trainer untuk cepat berubah. Tetapi yang tadi masih banyak yang jet lag mungkin ya Pak Bi, misalnya Hmm. apa yang harus dimulai nih, mulainya dari mana? Sedangkan mereka kan modulnya saja harus di squeeze dicacah lagi nih, dibagi-bagi lagi. Tidak mungkin modul offline itu mentah-mentah dimasukkan ke online. Dan tadi seperti yang Pak Bi sampaikan juga interaksinya kan berbeda ya Pak Bi. Nah, itu Ya yang ya. mungkin masih menjadi kendala di beberapa rekan-rekan trainer. Gitu. Itu sih Pak. Ya, ya persis kita menghadapi kendala yang sama. Memang dibutuhkan kreativitas karena konon dengan adanya kita lockdown itu kesempatan untuk work from home itu memberi kesempatan kreativitas untuk berkembang. Jadi apakah Anda tipe yang menunggu perubahan, ataukah tipe yang mencari perubahan, ataukah tipe yang menciptakan perubahan. Jadi menurut saya tinggal di list down saja keunggulan offline apa, keunggulan online apa. Jadi biasanya kan gini, keunggulan offline adalah kelemahan online kan gitu. Keunggulan online adalah kelemahan offline. Jadi kita cari 5 keunggulan saja dari online yang kemudian kita padukan dengan keunggulan yang ada di offline. Nah itu yang apa namanya, yang mungkin kita bisa lakukan ya. Jadi juga apa namanya, cara membangun moodnya juga beda. Jadi ketika Anda bicara offline atau online itu memang beda. Jadi histeria masanya beda. Iya betul. Pak Bi, bagaimana nih Pak Bi? Misalnya kita kan sudah punya branding tertentu nih sebelum masa pandemik ini. Tetapi ketika kita melakukan training online dan membawakan materi yang lain, pastinya kan ada proses rebranding kembali ya Pak Bi. Apa yang harus Ya, dilakukan Pak Bi untuk? ya. Jadi seperti yang saya ajarkan, kita kalau kita bicara branding itu kita bicara benak konsumen. Ya. Jadi kalau Anda bicara brand, ya, misalnya katakanlah gini, praktisi brand gitu ya, maka di benak teman-teman itu akan ada list ya. Ada nama Pak Bi di sana, ada nama Dodi Zulkifli, ada nama si Romi, ada nama macam-macam lah ya. Ada Yoswa Hadi juga, ada Pak Hermawan gitu ya. Nah, nama-nama itu yang sering saya sebut evoke list, kita tahu lah. Nah, sekarang pertanyaan pertama, apakah nama kita sudah ada di dalam evoke list itu, dalam daftar itu? Ya, kalau belum ada, berarti kan kita mesti masukin. Untuk masukin itu juga sudah cukup sulit. Oke, katakanlah kita sudah masuk di urutan kelima. Lalu kita mau naikin ke top of mind, karena top of mind itu yang tip of tongue yang dibicarakan. Jadi kita masuk ke top of mind, caranya bagaimana? Kita harus punya invoke. Invoke itu adalah pengungkit. Ya. Kalau Apple pengungkitnya Steve Jobs, ya. Kalau OKOC pengungkitnya Sandi Uno gitu. Jadi
itu kalau orang ya, bisa juga pengungkitnya bukan orang. Misalnya kalau Indomie itu pengungkitnya jinglenya, misalnya gitu. Atau Kopiko pengungkitnya slogannya. Jadi masuk ke dalam benak konsumen saja sudah susah, apalagi menjadi top of mind. Tapi once you get there, ya, sekali Anda menjadi top of mind, dalam keadaan apapun akan dibeli oleh masyarakat. Ya. Bahkan ketika bisnis Anda mati pun orang masih ingat. Ya. Contohnya, apakah Vivi masih ingat 7-Eleven? Ya, 7-Eleven. Masih ingat. Bisnisnya di Indonesia masih ada nggak? Apanya, Abi? Di Indonesia bisnisnya masih ada nggak? Nggak ada. Itu artinya bahwa meskipun bisnisnya sudah mati, brandnya masih dikenang oleh konsumen. Itu kekuatan dari brand, ya, salah satunya itu. Ya. Nah, kalau dia top of mind, dan kemudian di Indonesia nggak ada, nanti kalau ketika Anda jalan-jalan ke Singapura atau ke Malaysia atau ke Filipina, Anda tetap akan nyari 7-Eleven. Ya. Gitu. Nah, sekarang kalau kita bicara convenience store, Vivi ingat berapa merek, berapa brand di Indonesia? Termasuk yang manapun lah, termasuk. Zara, H&M. Convenience store ya? Convenience store. Ya. Groceries-nya. Alfa masuk ya? Ya, Alfa. Alfa, Indomaret, Gelael. Dulu zaman saya masih ada Gelael. Ya. Apalagi ya? Selebihnya apa ya, Pak? Oke. Memang kemampuan orang untuk mengingat brand itu cuma 3. Gitu. Baik. Jadi kita berebut di top 3. Gitu. Kalau orangnya itu lebih harddisknya lebih besar, maka dia akan mengingat 7 merek. Ya. Nah, selebihnya itu bisa sampai 10 dan seterusnya. Tapi Anda cukup beruntung kalau Anda bisa masuk ke 7. Meskipun banyak yang tidak mengenal. Tapi the best kalau Anda bisa masuk ke 3. Nah, kira-kira programnya Vivi atau brandnya Vivi sudah masuk ke top berapa? Top 3 atau top 7? Belum semuanya. Belum nih Pak Bi, masih PR besar nih. Tapi bukan berarti harus mundur ya Pak Bi, masih bisa kan, masih di dalam, apalagi di dalam masa online ini, maksud saya gini, masih banyak mereka yang gaptek juga gitu, dan kita bisa memanfaatkan situasi ini untuk lebih muncul gitu ya Pak Bi. Ya. Kalau gaptek itu saya yakin akan cepat teratasi lah. Jadi orang-orang yang nggak tahu cara IG live saja tiba-tiba tahu caranya, terus Papi ngajakin terus masuk. Jadi memaksa diri karena pengen ngobrol sama Papi di IG misalnya gitu ya. Jadi itu adalah info yang kita ciptakan agar supaya teman-teman juga bisa catch up ya, catch up. Istilahnya ginilah, kalau misalnya gaptek itu malu lah sama Papi udah 70 tahun masih bisa IG live tiap hari gitu kan ya. Jadi saya pikir justru yang tua-tua nih, istilahnya generasi yang sebelumnya, generasi X ataupun generasi boomer gitu ya, malah punya kesempatan untuk melakukan komunikasi 2 arah lewat online ya. Karena kalau milenial itu ya repot gitu. Karena milenial itu baru hidup kalau dia rame-rame gitu ya. Nah sekarang media rame-rame itu nggak boleh gitu. Jadi kan milenial jadi mati angin nih. Kalau tadinya milenial kills everything, sekarang COVID-19 kills everything. Kills milenial gitu. Pak Bi,
mau tanya juga nih Pak Bi, banyak juga rekan-rekan trainer ini yang pivotnya tidak ke trainingnya gitu ya Pak Bia. Jadi dia memanfaatkan untuk buka produk, misalnya ya kayak ada frozen food dan lain-lain. Nah ini sama seperti yang pernah Pak Bi singgung di IG Live-nya Pak di beberapa waktu lalu, kekhawatiran entrepreneur juga. Bagaimana kalau pivotnya, kan pernah dibahas ya Pak Bia, bagaimana pivotnya kalau bukan produk utama gitu. Nah, ini bagaimana nih Pak Bi kalau untuk para trainer nih, jika mereka sementara waktu ini pivotnya ke lain hal dulu Pak Bi? Oke. Eh, Kalau sementara itu namanya bukan pivot menurut Pak Budi ya. Pak Budi Ya. mengatakan bahwa pivot itu adalah the last resort. Jadi mengapa? Karena pivot itu Anda meninggalkan DNA. Jadi purpose-nya berbeda. Kalau tadinya itu purpose-nya itu adalah membuat orang pinter gitu. Passion-nya juga ngajarin orang. Sekarang ini udah nggak bisa lagi nih. Jadi pivot ke bidang lain yang disiplin ilmunya beda. Nah, kalau sifatnya sementara untuk survival itu nggak masalah. Nggak masalah. Tapi setelah survive, dan Anda itu purpose-nya memang kuat, dan passion-nya memang kuat, ya kan pasti akan kuat lagi. Kalau misalnya nanti Anda ini memang passionnya sebagai trainer, purpose-nya juga ngajarin orang. Terus Anda pivot nih ke bakso gitu ya. Nanti di bakso juga Anda menjadi trainer juga. Bagaimana Anda membagi ilmu atau melatih orang-orang untuk menjadi pedagang bakso yang bagus gitu. Jadi kalau trainer itu kayak brand ya. Brand itu mau orang, mau tempat, mau country, mau produk itu nggak masalah. Jadi dimanapun dia berada, dia bisa membangun brandnya. Anda kan botolnya itu kalau istilahnya kalau ini ada botol gitu kan ada isinya ya, ada isinya. Ya. Isinya mengikuti botolnya. Nah, botol Anda ini adalah business training misalnya. Jadi Anda memaksa bentuknya harus bisnis gitu. Isinya training, tapi bentuknya bisnis. Ketika Anda harus jualan bakso, bentuknya lain. Tapi kan kalau Anda jadi isinya, Anda tetap bisa jadi trainer di situ. Tinggal trainer bisnis, trainer bakso, trainer apa gitu. Tinggal ada sedikit tweak atau penyesuaian itu sudah bisa. Itu kalau last resort-nya harus pivot dan karena kondisi bisnis dari rumah ini selamanya misalnya gitu ya. Tidak mungkin lagi bisa kumpul-kumpul gitu ya. Sama Pak Pi juga memikirkan bagaimana workshop offline yang selama ini juga membangkitkan ikatan emosi yang kuat karena histeria masanya berbeda dengan kalau one on one, itu juga dipikirkan gitu. Pak Bi, sedikit mau nanya juga tentang funnelingnya nih Pak Bi, kan banyak banget trainer-trainer yang juga mungkin diturunkan lah ininya apa, misalnya dia sudah punya kerjasama dengan para corporate gitu ya, kemudian atau ini kan banyak juga yang di-cut gitu cost-nya karena menganggap bahwa training saat ini bukan hal yang urgent lah gitu ya. Nah, untuk mereka yang baru mau menjalankan secara online ini, funnelingnya yang disarankan seperti apa Pak Bi? Ya, sebentar. Kemarin-kemarin ini sebelum COVID itu bisnis konsultasi saya memang tidak terlalu tinggi ya, tidak tinggi. Karena korporat tahu apa yang mesti mereka lakukan. Kemudian saya lebih banyak membina teman-teman UKM agar paham tentang brand. Nah, sekarang ini justru kebalikannya. Bisnis offline saya mati,
Tapi justru konsultasi saya mulai naik gitu. Oh. Karena semua orang punya masalah kan. Masalahnya gimana nih Pak Bi, marketnya mengecil nih, apakah brandnya tetap harus dibesarkan atau dimatikan juga gitu. Saya bilang tolong dipisahkan antara market sama brand, karena market itu wilayahnya ada di pasar, kalau brand itu wilayahnya ada di benak konsumen. Benak, ya. Jadi ketika semua orang tiarap, semua orang diam, justru Anda harus bersuara agar supaya merek Anda atau brand Anda tidak kepental dari Evoprace. Gitu. Jadi yang di luar aja berusaha masuk, yang sudah di dalam masa harus kepental keluar. Betul. Nah, Pak Bi tadi tertarik dengan kata Pak Bi tetap harus ada tetap memunculkan brand. Ada juga pendapat yang ya udah di masa COVID gini, di masa online ini yang penting muncul aja. Entah munculnya tidak ada value di dalam juga ya muncul aja, tapi kan Pak Bi juga menyinggung tentang noise ya. Apakah itu masuk ke noise juga Pak Bi? Kalau misalnya kita muncul tapi tidak ada value di dalamnya. Ya, kalau Vivi perhatiin Pak Bi aja, begitu semua kegiatan harus stop, ya mulai Februari saya sudah menyetop beberapa program program untuk workshop ya, dan juga seminar. Saya sudah mulai membuat persiapan, ya. Karena mau tidak mau kita pasti akan masuk ke online. Lalu apa yang saya lakukan, mulai 1 Maret saya membuka kelas online. Tapi animonya nggak besar, karena apa? Walaupun murah, ternyata masih cold, marketnya masih dingin ya. Akhirnya saya putuskan mulai tanggal 20 sekian Maret, saya live tiap hari, live IG mengundang beberapa teman ya, untuk ngobrol situasi sekarang dan segala macam. Dan ternyata tuh picking up. Ya. Yang saya ngobrolin nggak cuma brand, saya ngobrol tentang bakso, ngobrol tentang macam-macam gitu. Dan apalagi yang kemudian saya tahu banget, Jonah Berger mengatakan top of mind, tip of tongue. Jadi yang sekarang top of mind itu kan COVID. Jadi selama sebulan itu saya live IG itu dikaitkan sama COVID semua. COVID, kerja dari rumah, terus solusi pivot dan segala macam. Dan ternyata engagement saya makin bagus dan juga follower saya bertambah banyak. Nah, ini artinya bukan noise, ini artinya voice, gitu ya. Nah, sekarang ini apakah sudah saatnya kita melahirkan beberapa kelas gitu? Itu kelihatan dari animo teman-teman ya. Jadi kalau saya tanya misalnya, kemarin saya sudah mulai keluarkan saya pitch dengan selama tinggal di rumah itu Anda aman dari COVID. Ya, artinya kalau Anda tinggal di rumah, itu COVID tidak lagi berbahaya buat Anda. Yang berbahaya buat Anda adalah ketika tinggal di rumah dan tidak melakukan apa-apa. Tidak itu produktif bahaya, ya, lebih bahaya dari COVID-nya sendiri gitu. Nah, sekarang saya kasih solusi, saya cek keluarga itu. Gini aja deh, kalau Anda belum bisa bisnis dari rumah, paling tidak Anda membekali diri untuk bisa bisnis dari rumah. Ya. Anggap aja begini, setelah Anda harus dipaksa diam di rumah, target Anda karena dipaksa kerja dari rumah, bisnis dari rumah, pasti online. Pasti kan internet. Gitu. Kalau bicara online, problemnya adalah
bagaimana Pak Habib bikin konten creation-nya, kan gitu. Betul. Kalau bicara konten, saya memang prakteknya di situ. Berpuluh-puluh tahun saya bikin konten, mau konten video, mau copywriting, mau storytelling, mau jingle writing, mau segala macam. Sehingga itu kemudian menjadi sesuatu yang saya tawarkan. Jadi punyailah target setelah COVID ini, Anda memaster atau menguasai sebuah ilmu yang yang bisa bermanfaat untuk either bisnis dari rumah atau setelah COVID. Nah ini adalah funnelingnya caranya gitu. Jadi kalau tadinya trainingnya rame-rame, sekarang trainingnya one on one. Kalau tadinya kita bicara harga yang mahal, kita bicara harga yang murah tapi volumenya banyak. Jadi ada banyak perubahan-perubahan yang mesti kita lakukan. Siap. Iya Pak Bi, masih ingat waktu awal-awal COVID kan di grup Pak Bi udah bilang, ayo kita konsentrasi gimana caranya bikin obrolan di grup ini mengarah ke yang produktif untuk COVID tuh. Saya waktu itu bilang gini, kemana ya arahan Pak Bi ini mau kemana? Ternyata Pak Bi langsung bikin IG live ini kan dengan mengundang orang-orang. Terus saya juga baca yang di HBR itu, Harvard itu, dia menyampaikan bahwa yang memang yang dibutuhkan saat ini adalah kayak gini, kayak pembekalan kayak Pak Bi, saya baru ngeh tuh dari situ disambungin, oh ternyata Pak Bi ngadain IG live ini dengan mendatangkan narasumber berbagai tema itu memberikan pembekalan bagi kami yang menontonnya untuk oh iya ya, ini tuh bisa dilakukan gitu. Ini ada alternatif seperti ini gitu. Jadi itu merupakan bekal tersendiri bagi kami, Pak Bi. Nah, kalau untuk kontennya kan Pak Bi ini kan expert di bidang konten ya, Pak Bi. Untuk konten seperti apa yang bisa Pak Bi sarankan untuk para trainer seperti kami, Pak Bi, ketika memulai online training? Ya, Anda pernah makan sate? Pernah. Oke. Sate itu adalah daging mentah yang ditusuk-tusuk sama apa itu? Ini ya, sama sujen kalau orang Jawa bilang. Bambu ya. Nah, kalau daging mentah itu ditusuk oleh bambu terus dimakan enak nggak? Enggak. Nggak enak. Belum kan? enak. Belum enak. Artinya itu masih cold, masih dingin, peminatnya masih dingin. Jadi sate itu harus dipanasi dulu, dibakar. Anda mesti sabar ambil areng ya, bikin areng, kemudian nyalain areng aja susah kan gitu. Terus ditaruh di atas bara, di atas api. Terus dioles-olesin bumbu. Nah, ini yang diperlukan. Sampai Anda tahu ini matang untuk dilempar ke pasar. Jadi prosesnya harus seperti itu. Jadi kalau marketing itu kan marketing itu kan demand creation ya. Jadi bagaimana mengumpulkan orang-orang yang punya kebutuhan yang sama, dibuat ingin, itu marketing. Jadi itu yang anak sekarang bilangnya funneling. Ya. Funneling, dikumpulin target market yang punya kebutuhan sama, terus dibuat ingin, itu adalah marketing. Nah, yang membuat orang beli sekarang itu seringkali saya kepingin Pak Pi, saya udah butuh Pak Pi, tapi nanti deh, belum penting buat saya sekarang, belinya bulan depan deh gitu. Nah, yang membuat Anda beli hari ini itu selling. Selling. Jadi itu juga jangan dilupakan. Setelah Anda kumpulin, kemudian Anda grooming ya, mereka di grooming. Setelah itu baru ditawarkan sesuatu. Ya. Ini mulai kemarin saya sudah mulai mengundang teman-teman yang mau live sama saya untuk ngobrol seperti ini. Ya. Ini kan Anda kan juga bawa follower kan, masuk ke dalam
Ya, betul. obrolan ini gitu kan. Akhirnya orang makin banyak yang tahu tentang Pak Bi, mau bikin kelas online dan segala macam. Kebetulan Vivi juga menanyakan, kira-kira konten itu apa sih yang paling penting dari konten? Ada tiga sebenarnya ya, ada tiga sebenarnya. Yang pertama adalah apa yang mau dibicarakan, apa gitu. Kemudian yang kedua cara apa yang mau dibicarakan. Kemudian yang kedua itu adalah cara membicarakannya. Yang ketiga adalah cara memviralkannya. Nah, ini ada tiga hal nih. Kalau kita bicara apa, maka yang dibicarakan itu kalau nggak branding, marketing, ya selling. Ya. Nah, cara membicarakannya adalah dengan copywriting. Copywriting sendiri ada banyak versi, dan struktur copywriting itu kan ada headline, kemudian ada body copy, dan ada tagline atau baseline. Nah, ini juga perlu dipelajari. Yang terakhir, bagaimana membuat konten itu viral. Viral, ya. Yang pertama, Anda harus tahu currency-nya viral itu apa. Jadi, nilai tukar dari sebuah viral itu apa. Ya, jangan lupa bahwa sekarang kita masuk marketing 4.0, bahwa it's not only price, it's not only cost, tapi currency. Currency itu nilai tukar. Ya. Kalau saya komen kontennya Vivi, nilai tukar yang saya dapat, apakah saya menjadi keren kalau komen di bawah, atau saya biasa aja? Kalau biasa aja, saya nggak akan komen. Yeah. Tapi kalau komen itu membuat saya keren, saya akan komen. Ya. Kemudian juga nge-share. Ya. Kalau nge-share. Nah, nge-share ini apa namanya? Kalau saya share, trade-off-nya apa? Saya dapat apa? Itu adalah currency dari viral. Kalau itu tidak diciptakan, tidak dipahami, Anda nggak akan viral. Ya. Jadi emang ini kelas saya akan meliputi tiga ini nanti. Apakah Anda mau belajar word-nya dulu, apa yang mau dibicarakan, atau copywriting dulu? Copywriting ini apakah disusul juga dengan visualnya, artinya mau video. Kalau video itu lighting-nya gimana, kameranya gimana, angle-nya gimana, gitu. Yeah. Ya, apakah perlu musik untuk memperkuat itu? Karena musik itu membangun mood ya. Jadi apa namanya? Seringkali kita memberikan musik yang salah untuk sebuah mood yang kita ingin ciptakan. Berkaitan ya. Juga itu tadi ya? Iya, misalnya cerita-cerita romantis atau berita duka itu kan beat per menitnya itu kan rendah. Artinya kalau normalnya beat per menit itu kan 60 ya. Jadi kalau berita-berita duka atau hal yang romantis itu di bawah 60. BPM-nya di bawah 60. Tapi kalau suatu gembira, bersemangat, menerbitkan selera makan, itu BPM-nya 100 ke atas. Jadi kalau misalnya Vivi ingat kan, jingle Kopiko kan yang saya buat, itu BPM-nya di 100, 110, 100 gitu ya. Seperti ini. Bila mata ngantuk, tapi Anda sibuk, tak sempat ngopi, ya gitu ya. Iya. Ambil saja Kopiko. Suasananya gembira ya. Suasananya gembira. Nah, sekarang liriknya sama, melodinya sama, saya rubah BPM-nya aja. Bila mata ngantuk, tapi Anda sibuk. Reaksi yang Anda terima apa? Tambah ngantuk. Tambah ngantuk. Sama aja misalnya ya, ini ada satu musik.
Ceng, 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 telah meninggal dunia dengan selamat. Nggak cocok Iya, ya. Jadi, nah musik ini seringkali salah pakai BPM-nya. Jadi ada orang-orang yang memasukkan musik karena itu musik yang saya suka gitu. Ya, akibatnya uh, apalagi lagu yang saya suka gitu. Karena lagu itu ada sesuatu yang ekspresi dari penciptanya atau ekspresi dari penyanyinya gitu. Sementara belum tentu menimbulkan ekspresi yang sama di pendengarnya atau penontonnya. Okay. Kalau toh iya ya, kalau toh iya mungkin tidak sesuai dengan pesannya. Nah ini juga sesuatu yang ingin saya share lewat online. Okay. Pak Bi, kan Pak Bi juga menyampaikan waktu itu di kelas bahwa dan di setiap kali Pak Bi tampil bahwa kita ini kan tidak hanya sekedar menjual produk, tapi memberikan jawaban atau solusi atas yang diinginkan customer ya Pak Bi ya. Nah ini sama juga dengan kami Pak Bi di training, para trainer gitu ya, menyampaikan materi yang sesuai dengan kondisi ini. Agak balik lagi ke tadi yang awal kita bicarakan Pak Bi, bahwa ketika para trainer ini memilih materi baru yang sesuai dengan pain point-nya saat ini yang dialami oleh customer, para calon training pengikut training kita, bagaimana, apakah memang harus menjawab kebutuhan customer tersebut atau bisa di-inline-kan dengan tadi produk utama kita, materi utama kita? Ya, kalau kita bicara soal bisnis itu ada eranya ya, termasuk karena training, kan kita ini kan training, brand itu kan bagian dari bisnis ya. Jadi saya lihat sampai dengan tahun 90, karena saya mengikuti sebagai pelaku ya. Sampai dengan tahun 90 itu, bisnis itu konsentrasinya adalah menjual produk. Jadi semua yang disampaikan itu kelebihan keunggulan dari produknya. Terbuat dari stainless, kemudian listriknya rendah, gambarnya bagus gitu ya. Lebih kepada produk. Sampai tahun 90. Nah, setelah tahun 90 itu beralih ke konsumen. Jadi sebelum tahun 90 itu kacamata pengusaha yang dipakai. Setelah 90 itu kacamata konsumen yang dipakai. Jadi konsumen itu butuh apa sih? Gitu ya. Kalau kalau ikut trainingnya Pak Bi itu jadi siapa sih gitu. Nggak cuma dapat apa nih, kalau ikut training Pak Bi dapat apa itu marketing tahun 90-an. Tapi kalau setelah 90-an kalau saya ikut Pak Bi, saya jadi siapa sih? Nah, menjadi siapa itu adalah setelah 90-an ya. Kemudian sampai dengan 2010. Nah, 2010 ini sudah beda lagi nih, sudah beda lagi. Jadi kalau tadinya itu Anda jualan produk, oh trainingnya modulnya ini gitu ya. Kemudian tahun 90-an mulai deh. Kalau Anda mengikuti modul ini, Anda akan jadi siapa? Kalau modul ini akan jadi siapa? Nah sekarang ini bukan lagi produk, bukan lagi customer, tapi co-creation. Co-creation. Co-creation itu Anda boleh milih modul-modul yang mana, Anda boleh menyusun modul sendiri agar supaya Anda kemudian bisa menjadi siapa atau menguasai apa. Nah, demikian juga dengan harga. Kalau harga itu tadinya adalah price, berkisar kepada produk. Produk ini harganya berapa gitu. Setelah tahun 90 mulai masuk ke dalam cost. Artinya berapa sih cost yang dikeluarkan oleh konsumen untuk kemudian sampai kepada produk ini. Sampai di touch point ini berapa. Misalnya dia mesti naik ojek, dia mesti bayar parkir, kemudian dia bayar harganya, terus pulang lagi naik angkot habis berapa. Jadi
Itu tahun 90-an mulai dipikirkan cost itu. Nah, kalau sekarang ini currency nilai tukar. Jadi apakah uang yang saya keluarkan itu setara, sepadan dengan barang yang saya dapat gitu. Jadi ini era itu artinya berlaku untuk semua pasar, semua generasi. Gitu. Meskipun kalau co-creation itu kita sudah lama mengenalnya, Mbak. Ya, kalau kalau Vivi ke restoran Padang itu co-creation kan. Iya. Ada 5 orang makan, itu makannya nggak sama. Masing-masing mengambil apa yang dia mau makan atau konsumsi kan. Kalau untuk trainer sendiri nih Pak Bi, ada saran nggak dari Pak Bi untuk meningkatkan atau menjaga brandingnya? Kan karena personal branding kan sasarannya berbeda dengan produk ya Pak Bi ya? Ya. Akhirnya kan berbeda. Nah, ada saran dari Pak Bi nggak untuk kita para trainer agar bisa tadi brandingnya tetap menancap di benak konsumen kita? Ya. Kalau kita bicara brand, kita bicara trust. Ya. Ya. Itu yang ngomong bukan saya, yang ngomong Steve Jobs. Jadi layak dipercaya. Siap. Nah, sekarang trust itu Anda letakkan ke siapa? Apakah trustnya kepada produknya atau trustnya kepada orangnya? Ya. Contohnya kembali ke ini nih, workshopnya Pak Fi bisa bikin brand. Waktu Vivi ikut, apakah Vivi tahu ikut workshop Pak Fi mau diajarin apa? Baru gambaran besar, brand aja gitu, tapi nggak tahu dalam-dalamnya, belum tahu banget. Modul-modul nggak tahu kan? Ya. Anda bayarnya belakangan atau di depan? Di depan. Di depan. Anda membayar di depan, angkanya nggak kecil, 5, sekian, untuk barang yang Anda nggak tahu mau diajarin apa. Tapi kan ada trust, Pak Bi udah pengalaman sekian tahun di branding gitu. Itu artinya dan branding yang dibangunnya ya. pun besar semua, ya. Ya, artinya trustnya kan kepada orangnya, bukan kepada modulnya gitu. Nah, jadi untuk teman-teman trainer, terserah Anda mau nyusun modul yang jelimet untuk dipercaya sama calon pembeli, atau Anda membangun saja personal brand Anda. Terus pertanyaan berikutnya, waktu Vivi kenal saya, ya, atau memutuskan untuk ikut gitu ya, Vivi sudah pernah ketemu saya belum? Belum. Udah pernah kenal belum? Belum. Tahu Pak Bi dari mana? Waktu itu kan dari Mbak Diah. Waktu itu saya lagi pengen fokus di branding, di personal branding. Terus saya ikut Mark Plus, terus ketemu Mbak Diah. Di situ dia bilang, Vi kalau mau fokus di branding, kenapa nggak ikut kelasnya Pak Bi? Itu. Waktu itu saya hanya tahu Mbak Tia aja, Mbak Tia Subiakto gitu kan. Tapi saya kenal iklan-iklannya Pak Bi gitu. Oh itu loh Vi yang buat Kopiko, Indomie dan lain-lain itu. Oh, saya baru searching lagi. Oh iya, saya tahu produk-produknya produk besar. Akhirnya saya memutuskan untuk ikut, Pak Bi. Jadi Anda kenal saya dari cerita kan? Betul. Ceritanya Mbak Dia. Nah, banyak juga teman-teman yang lain dengar cerita saya itu dari Facebook, dari IG, dari teman-teman alumni, jadi. Nah, saran saya kepada teman-teman trainer ini adalah spread your story. Ya. Buatlah cerita yang bagus. Apakah Anda mau cerita modulnya? Apakah Anda mau cerita tentang hasilnya? Apakah Anda mau cerita tentang diri Anda? Silakan. Tapi buatlah cerita.
Jadi bisa ditempuh dengan dua jalan tadi ya Pak ya, bisa dengan dari dirinya, cerita dari diri kita sebagai trainer, atau dari modulnya untuk membangun trust tadi ya Pak ya. Ya, bisa juga dengan gaya pansos ya. Siapa aja yang pernah ikut training kamu gitu ya. Saya pernah juga pakai gaya itu. Saya bilang bahwa pernah tahu nggak apa namanya Hakim Agung dari ini apa MK. Oh siapa? Pak Hamdan Zulfa. Pak Hamdan Zulfa. Oh itu ikut workshop saya. Ya, saya kan pansos. Ya. Tapi itu bahan cerita yang bagus gitu. Karena Hilmi Yahya, itu juga murid saya. Jadi nggak selamanya pansos jelek ya Pak? Enggak. Pansos itu nggak jelek ya. Yang penting apa namanya? Bayangin seorang hakim agung saja mau belajar brand ketika beliau menjabat sebagai ketua dari Syarikat Islam. Ya. Jadi dia akhirnya tahu bahwa brand itu adalah penting untuk membangun sebuah komunitas atau organisasi. Nah kayak gitu. Ya. Kenapa Budi kan? Pak Budi kenal? Pak Budi Isman. Ya. Iya, saya juga ikut. Kalau beliau live juga saya ikut. Kemarin ada yang bagus tuh, yang leadership saya ikut. Ya. Biasanya kelasnya setelah Pak Bi. Jadi lanjut tuh dari Pak Bi saya langsung ke Pak Budi Isman. Pak Budi itu murid saya loh. Kan? Itu pansos kan? Tapi bagus kan? Karena menjadi referensi. Gila, sekelas Pak Budi aja mau belajar, masa gua nggak mau belajar sih kan gitu. Nah itu adalah cara-cara untuk kan. Ini saya buka-bukaan nih, buka-bukaan. Kalau saya kasih teorinya, saya yakin Vivi tahu lah. Makanya udah paling gampang kasih contoh aja lah kira-kira. Kira-kira kita kan bidangnya bersama ya, antara trainer sama pengajar kan bersama. Iya, betul. Pak Bi, kalau Pak Bi kan kolaps dengan kayak gini nih, IG dengan mengundang beberapa expertise lainnya gitu. Apakah metode yang sama bisa digunakan kayak tadi menyinggung ke pansos nih? Ini kan kalau bagi kita kan bisa nggak ini digunakan expertise lainnya gitu. Apakah metode yang sama bisa digunakan kayak tadi menyinggung ke pansos nih? Ini kan kalau bagi kita kan bisa nggak ini digunakan sebagai misalnya ya kita kolaps dengan kolaborasi dengan trainer lain yang mungkin followernya banyak atau lain itu juga dimungkinkan ya Pak Bi? Bisa juga. Tapi yang paling bagus Anda bernostalgia dengan perusahaan-perusahaan yang dulu pakai Anda. Oh baik. Misalnya entah itu direktur utamanya atau itu direktur pemasarannya atau direktur HRD-nya gitu. Ngobrol kayak gini aja. Ngobrol. Dulu pesertanya berapa ya Pak dari bank apa gitu ya? Waktu itu seingat saya ada 30 gitu. Wih, Vivi ngajarnya 30 kan gitu. Jadi jangan Anda yang menceritakan, tapi orang lain yang cerita. Tadi soal workshop bisa bikin brand, malah Vivi yang cerita kepada audiens daripada saya kan? Iya betul. Ini. Ya. Jadi para trainer pun harus Jadi para trainer pun harus tetap membentuk branding di masa pandemik ini ya Pak Bi ya? Harus. Yang mengecil pasarnya, tapi otak konsumen tidak mengecil. Itu yang pasti ingat. Jadi kalau dan itu yang harus kita sasar ya Pak Bi ya? Ya, kalau pasarnya kecil, terus Anda menganggap otak konsumen ikut mengecil, maka merek Anda akan mental dari otak konsumen. Siap. Menarik nih Pak. Sebenarnya kalau saya ikutin IG live-nya Pak Bi ya beberapa ilmunya ya bisa diterapin juga di para trainer Pak Bi, kayak ya banyak masukan lah ya dari bidang ini. Oh ya bisa kita ginikan juga sebenarnya gitu. Itu banyak banget masukannya. Dan para trainer harap membuka diri ya bahwa kita ini ada satu event world class event yang given yang namanya COVID-19 ini.
tidak ada sebelumnya yang saya tahu, kecuali Perang Dunia, itu world event yang sebesar COVID ini. Melibatkan 100 lebih negara, mereka mempunyai reaksi yang sama, mereka beroperasi yang sama, gitu. Bahkan Louis Vuitton aja dari fashion dia pindah ke masker. Iya, Ya. betul. Ya. Ya, karena memang dari era produk pindah ke era konsumen, sekarang sudah pindah ke era personal. Jadi harus membangun personal relation dengan konsumennya. Jadi kalau dulu itu produknya yang dipercantik, kemudian hubungan dengan konsumen yang dipercantik, sekarang bukan cuma hubungan konsumen secara target market ya, tapi sudah personal to personal. Apakah itu mungkin, Pak Bi? Mungkin, karena kalau Anda misalnya buka IG saja, Anda ketik nih, misalnya Wisnu Tama, muncul dia. Ya. Kemudian Anda ketik Jokowi, muncul dia. Jadi kalau Anda kemudian mention dia untuk sebuah posting, pasti dia baca. Artinya kan itu menjadi personal kan. Jadi untuk mencari orang, artinya kalau anak sekarang bilang list building, itu nggak usah kita bangun. Sekarang sudah ada yang bangunin buat kita. Tinggal lu mau ngomong sama siapa, tinggal gitu aja. Tinggal ada kemauan dari diri kita juga ya, Pak Bi. Betul. Untuk memanfaatkan teknologi. Karena semua orang sekarang dengan sukarela mereka menaruh bio-nya di internet. Dengan gampang kita cari kan. Gitu. Tinggal kita bikin list misalnya, oh ini calon customer saya ini, ah udah kontak satu-satu deh. Gitu. Tapi kalau di produk kan brand atributnya itu ada bisa dari suara ya Pak ya, color. Nah kalau untuk trainer sendiri gimana Pak? Ya mungkin gaya bahasa juga bisa, gaya ngajarnya bisa ya. Kayak kalau kita ngelihat Pak Hermawan ngajar sama ngelihat Tung Desem Waringin ngajar sudah beda kan. Jadi dari situ udah kebentuk. Nah, ada tinggal nyari nih trainernya belum pakai gaya apa nih gitu. Terus personal identity-nya apa nih yang belum gitu. Kalau Pak Habib pakai kuncir, ya, pakai jenggot, itu Pak Habib. Kaos hitam udah. Ya. Anda tinggal menciptakan apa nih yang membuat identitas diri Anda itu, oh ini kayak Vivi nih gitu. Ya. Ya. Apalagi ya Pak Bi udah banyak nih nggak dapat ya. dari Pak Bi. Iya. Ya mudah-mudahan membantulah pengalaman-pengalaman saya ya. Monggo silakan yang baik dipakai, yang nggak cocok dibuang ya, nggak apa-apa. Ya, banyak masukannya Pak Bi. Karena hampir semua pihak sih terpapar COVID kan ya Pak Bi. Jadi semua pihak juga harus mau cepat beradaptasi, memanfaatkan apa yang bisa digunakan saat ini ya digunakan gitu. Jadi mau nggak mau harus berubah gitu. Kalau kita karena nggak bisa kita belum tahu juga kapan berakhirnya. Mungkin bilang habis Lebaran, tapi prediksi ada yang sampai 2021. Jadi kita harus mempertimbangkan jauh banget. Mungkin offline tidak bisa untuk sementara sampai 2021 tidak bisa digunakan ya berarti ada alternatif yang satu lagi yang belum kita sentuh dan harus kita maksimalkan ya Pak Bi ya. Ya, ini karena sejak awal COVID masuk Indonesia, kita mencontek jalan keluar yang dipakai di banyak negara. Terutama negara pertama adalah Cina. Terjadi di Wuhan di lockdown kan gitu. Maksudnya itu supaya COVID-nya nggak keluar gitu, di lockdown kotanya. Gitu. Sebetulnya dari situ kita harus tahu bahwa yang di lockdown itu penderitanya itu adalah ahli trainer personal branding, salah satu alumni saya juga.
Ya, ini mudah-mudahan nggak ada masalah. Saya pakai Android. Biasanya kalau saya pakai iPhone, Android nggak bisa masuk. Tapi kalau pakai Android, Android bisa masuk, iPhone bisa masuk. Kayaknya ada masalah koneksi. Oh enggak. Ya, Siang, Assalamualaikum Pak Bi. Pipin. Siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini di rumah aja nih. Burem ya saya lihat. Kenapa? Burem. Nah, ya diterangin Saya. dikit. Ya, Siap. ya, Vin, apa Ini kabar, Vin? baik, Pak Bi. Pak Bi bagaimana, Bu Dwita? Berita ada tuh. Sehat-sehat, Pak Bi? Ya, kegiatannya sekarang full di dapur. Eksperimen macam-macam lah. Iya ya, Pak Bi ya. Ya, Mudah-mudahan Pak Bi juga di recovery. Semalam habis ini ya, gangguan di lambung. iya. Soalnya saya kan minum probiotik ya. Kalau minum probiotik itu harus minum obat apa namanya probiotik untuk lambung juga. Nah, saya nggak minum ya, jadi lambungnya terganggu. Gitu. Karena probiotik itu kan mendidik sel-sel yang ada di tubuh kita ya. Jadi kalau probiotik yang untuk COVID itu memperkuat sel-sel dari pernafasan bawah. Tapi ada juga yang untuk organ-organ yang lain. Nah ini udah 2 hari saya nggak minum karena karena lupa. Biasanya pagi ya, ini kan pagi nggak bisa minum. Saya juga sekarang udah mulai minum prebiotik juga di pagi-pagi Ya. mengikuti. Iyalah. Dari Mbak ini ya, Mbak Heni ya. Pak Bi mau nanya ini kan COVID ini juga berdampak cukup berdampak di kalangan para trainer nih Pak Bi. Biasanya kami para trainer ini offline ya, jadi banyak Ya. Job offline, tapi kemudian tiba-tiba sekarang dipaksa menghadapi situasi online gitu. Jadi untuk mempertahankan branding seperti yang kata Pak Bi bilang kan harus tetap berkarya nih Pak Bi ya. Tetapi Ya, kadang ada beberapa materi yang tidak fit in gitulah dengan kondisi ini. Bagaimana pivot yang baik nih Pak Bi kalau menurut Pak Bi untuk seorang trainer gitu Pak. Supaya ya. branding kita tetap. Kalau produk kita itu service ya atau jasa, saya kira kita tinggal kombinasikan karena kalau kita bicara edukasi itu diperkirakan akan mati. Kalau ya tanda petik bahwa kondisi seperti sekarang akan jalan terus lama. Tidak ada yang bisa memperkirakan ya apakah ini sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Katakanlah dia akan lama dan menjadi the new normal. Maka pendidikan akan mati. Nanti dunia pendidikan akan masuk zona merah. Nah, yang masuk zona hijau memang komunikasi lewat internet ya. Jadi teleconferencing itu menjadi zona hijau, menjadi solusi. Tinggal digabungkan antara pendidikan atau training atau mentoring atau coaching gitu, masuk ke masuk ke internet atau teleconferencing. Nah, kalau untuk training, saya pikir sangat bisa diwakili dengan aplikasi yang tepat ya. Kebetulan Tesar alumni kan udah bikin light meet gitu, yang bisa sampai 100 orang gitu ya, dan melakukan training. Saya juga sama, saya kan workshop juga offline kan. Sementara kalau kenapa orang workshop offline mau bayar mahal karena mau ketemu Pak Bi kan gitu. Nah, karena kalau ketemu Pak Bi kan bisa di golden momennya itu kan justru pada waktu break nanya ke Pak Bi gitu kan.
Tapi sekarang ya nggak bisa begitu ya. Cuma yang kita bisa usahakan adalah bahwa kelas yang namanya online ini dibuat sekosi mungkin seperti kalau kita tatap muka. Nah ini apa namanya ya pintar-pintarnya masing-masing trainer atau coach ya. Saya nggak tahu apakah feelingnya Vivin ketika ketemu saya di kelas sama ketemu di Instagram ini punya nuansa yang sama apa enggak? Beda Nah Pak itu yang Bi. harus dipetakan. Ya. Tetap beda ya. Ya Beda betul emang. Pak. Ya ya ya. Ya. Memang Gimana menurut Vivin anunya apa? Problemnya apa kalau di online kan? iya, gini Pak, ya tadi yang seperti tadi baru aja kita pun meeting dengan salah seorang guru saya juga, Mas Indrawan Nugroho. Itu kita gabung di tempat, banyak trainer di sana, Pak Bi. Nah, kita juga membicarakan hal yang sama bahwa tadi memang dipaksa, kondisinya memaksa para trainer untuk cepat berubah. Tetapi yang tadi masih banyak yang jet lag mungkin ya Pak Bi, misalnya apa yang harus dimulai nih, mulainya dari mana? Sedangkan mereka kan modulnya saja harus di squeeze dicacah lagi nih, dibagi-bagi lagi. Tidak mungkin modul offline itu mentah-mentah dimasukkan ke online. Dan tadi seperti yang Pak Bi sampaikan juga interaksinya kan berbeda ya Pak Bi. Nah itu Ya yang ya. mungkin masih menjadi kendala di beberapa rekan-rekan trainer. Gitu. Itu sih Pak. Ya. Ya persis kita menghadapi kendala yang sama. Memang dibutuhkan kreativitas karena konon dengan adanya kita lockdown itu kesempatan untuk work from home itu memberi kesempatan kreativitas untuk berkembang. Jadi apakah Anda tipe yang menunggu perubahan, ataukah tipe yang mencari perubahan, ataukah tipe yang menciptakan perubahan. Jadi menurut saya tinggal di list down saja keunggulan offline apa, keunggulan online apa. Jadi biasanya kan gini, keunggulan offline adalah kelemahan online kan gitu. Keunggulan online adalah kelemahan offline. Jadi kita cari 5 keunggulan saja dari online yang kemudian kita padukan dengan keunggulan yang ada di offline. Nah itu yang apa namanya, yang mungkin kita bisa lakukan ya. Jadi juga apa namanya cara membangun moodnya juga beda. Jadi ketika Anda bicara offline atau online itu memang beda. Jadi histeria masanya beda. Histeria masanya beda. Iya betul. Pak Bi, bagaimana nih Pak Bi? Misalnya kita kan sudah punya branding tertentu nih sebelum masa pandemik ini. Tetapi ketika kita melakukan training online dan membawakan materi yang lain, pastinya kan ada proses rebranding kembali ya Pak Bi. Apa yang harus dilakukan Pak Bi untuk? Ya, jadi seperti yang saya ajarkan, kalau kita bicara branding itu kita bicara benak konsumen. Ya. Jadi kalau Anda bicara brand, ya, misalnya katakanlah gini, praktisi brand gitu ya, maka di benak teman-teman itu akan ada list ya. Ada nama Pak Bi di sana, ada nama Dodi Zulkifli, ada nama si Romi, ada nama macam-macam lah ya. Ada Yoswa Hadi juga, ada Pak Hermawan gitu ya. Nah, nama-nama itu yang sering saya sebut evoke list, kita tahu lah. Nah, sekarang pertanyaan pertama, apakah nama kita sudah ada di dalam evoke list itu, dalam daftar itu? Ya, kalau belum ada, berarti kan kita mesti masukin.
untuk masukin itu juga sudah cukup sulit. Oke, katakanlah kita sudah masuk di urutan kelima. Lalu kita mau naikin ke top of mind, karena top of mind itu yang tip of tongue yang dibicarakan. Jadi kita masuk ke top of mind, caranya bagaimana? Kita harus punya invoke. Invoke itu adalah pengungkit. Ya. Kalau Apple pengungkitnya Steve Jobs, ya. Kalau OKOC pengungkitnya Sandi Uno gitu. Jadi itu kalau orang ya, bisa juga pengungkitnya bukan orang. Misalnya kalau Indomie itu pengungkitnya jinglenya, misalnya gitu. Atau Kopiko pengungkitnya slogannya. Jadi masuk ke dalam benak konsumen saja sudah susah, apalagi menjadi top of mind. Tapi once you get there, ya, sekali Anda menjadi top of mind, dalam keadaan apapun akan dibeli oleh masyarakat. Ya. Bahkan ketika bisnis Anda mati pun orang masih ingat. Ya. Contohnya, apakah Vivi masih ingat 7-Eleven? Ya, 7-Eleven. Masih ingat. Bisnisnya di Indonesia masih ada nggak? Apanya, Abi? Di Indonesia bisnisnya masih ada nggak? Nggak ada. Itu artinya bahwa meskipun bisnisnya sudah mati, brandnya masih dikenang oleh konsumen. Itu kekuatan dari brand, ya salah satunya itu. Ya. Nah, kalau dia top of mind, dan kemudian di Indonesia nggak ada, nanti kalau ketika Anda jalan-jalan ke Singapura atau ke Malaysia atau ke Filipina, Anda tetap akan nyari 7-Eleven. Ya. Gitu. Nah, sekarang kalau kita bicara convenience store, Vivi ingat berapa merek, berapa brand di Indonesia? Termasuk yang manapun lah, termasuk. Zara, H&M. Convenience store ya? Convenience store. Ya. Groceries-nya. Alfa masuk ya? Ya, Alfa. Alfa, Indomaret, Gelael. Dulu zaman saya masih ada Gelael. Ya. Apalagi ya? Selebihnya apa ya, Pak? Oke. Memang kemampuan orang untuk mengingat brand itu cuma 3. Gitu. Baik. Jadi kita berebut di top 3. Gitu. Kalau orangnya itu lebih harddisknya lebih besar, maka dia akan mengingat 7 merek. Ya. Nah, selebihnya itu bisa sampai 10 dan seterusnya. Tapi Anda cukup beruntung kalau Anda bisa masuk ke 7. Meskipun banyak yang tidak mengenal. Tapi the best kalau Anda bisa masuk ke 3. Nah, kira-kira programnya Vivi atau brandnya Vivi sudah masuk ke top berapa? Top 3 atau top 7? Belum semuanya. Belum nih Pak Big, masih PR besar nih. Tapi bukan berarti harus mundur ya Pak Big, masih bisa kan, masih di dalam, apalagi di dalam masa online ini, maksud saya gini, masih banyak mereka yang gaptek juga gitu, dan kita bisa memanfaatkan situasi ini untuk lebih muncul gitu ya Pak Bi. Ya, kalau gaptek itu saya yakin akan cepat teratasi lah. Jadi orang-orang yang nggak tahu cara IG live saja tiba-tiba, tahu caranya terus Pak Bi ngajakin terus masuk. Jadi memaksa diri karena pengen ngobrol sama Pak Bi di IG misalnya gitu ya. Jadi itu adalah info-info yang kita ciptakan agar supaya teman-teman juga bisa catch up, ya catch up. Istilahnya ginilah, kalau misalnya gaptek itu malu lah sama Pak Bi udah 70 tahun masih bisa IG live tiap hari gitu kan ya. Jadi saya pikir justru yang tua-tua nih, istilahnya generasi yang sebelumnya, generasi X ataupun generasi boomer gitu ya,
malah punya kesempatan untuk melakukan komunikasi dua arah lewat online ya. Karena kalau milenia itu yang repot, gitu. Karena milenia itu baru hidup kalau dia rame-rame. Ya. Nah sekarang media rame-rame itu nggak boleh. Gitu. Jadi kan milenia jadi mati angin nih. Kalau tadinya milenia kills everything, sekarang COVID-19 kills everything, kills milenia gitu. Yeah. Pak Nah, Bi, mau tanya juga nih Pak Bi, banyak juga rekan-rekan trainer ini yang pivotnya tidak ke trainingnya gitu ya Pak Bia. Jadi dia memanfaatkan untuk buka produk, misalnya ya kayak ada frozen food dan lain-lain. Nah ini sama seperti yang pernah Pak Bi singgung di IG Live-nya Pak di beberapa waktu lalu, kekhawatiran entrepreneur juga. Bagaimana kalau pivotnya, kan pernah dibahas ya Pak Bia, bagaimana pivotnya kalau bukan produk utama gitu. Nah ini bagaimana nih Pak Bi kalau untuk para trainer nih, jika mereka sementara waktu ini pivotnya ke lain hal dulu Pak Bi. Oke. Kalau sementara itu namanya bukan pivot menurut Pak Budi ya. Pak Budi mengatakan bahwa pivot itu adalah the last resort. Jadi mengapa? Karena pivot itu Anda meninggalkan DNA. Jadi purpose-nya berbeda. Kalau tadinya itu purpose-nya itu adalah membuat orang pinter gitu. Passion-nya juga ngajarin orang. Sekarang ini udah nggak bisa lagi nih. Jadi pivot ke bidang lain yang disiplin ilmunya beda. Nah, kalau sifatnya sementara untuk survival itu nggak masalah, nggak masalah. Tapi setelah survive dan Anda itu purpose-nya memang kuat dan passion-nya memang kuat, ya kan pasti akan buat lagi. Kalau misalnya nanti Anda ini memang passionnya sebagai trainer, purpose-nya juga ngajarin orang. Terus Anda pivot nih ke bakso gitu ya. Nanti di bakso juga Anda menjadi trainer juga. Bagaimana Anda membagi ilmu atau melatih orang-orang untuk menjadi pedagang bakso yang bagus gitu. Jadi kalau trainer itu kayak brand ya. Brand itu mau orang, mau tempat, mau country, mau produk itu nggak masalah. Jadi dimanapun dia berada, dia bisa membangun brandnya. Anda kan botolnya itu kalau istilahnya kalau ini ada botol gitu kan ada isinya ya, ada isinya. Ya. Isinya mengikuti botolnya. Nah, botol Anda ini adalah business training misalnya. Jadi Anda memaksa bentuknya harus bisnis gitu. Isinya training, tapi bentuknya bisnis. Ketika Anda harus jualan bakso, bentuknya lain. Tapi kan kalau Anda jadi isinya, Anda tetap bisa jadi trainer di situ. Tinggal trainer bisnis, trainer bakso, trainer apa gitu. Tinggal ada sedikit tweak atau penyesuaian itu sudah bisa. Itu kalau last resortnya harus pivot dan karena kondisi bisnis dari rumah ini selamanya misalnya gitu ya. Tidak mungkin lagi bisa kumpul-kumpul gitu ya. Sama Pak Pi juga memikirkan bagaimana workshop offline yang selama ini juga membangkitkan ikatan emosi yang kuat karena histeria masanya berbeda dengan kalau one on one, itu juga dipikirkan gitu. Pak Bi, sedikit mau nanya juga tentang funnelingnya nih Pak Bi, kan banyak banget trainer-trainer yang juga mungkin diturunkan lah ininya apa, misalnya dia sudah punya kerjasama dengan para corporate gitu ya, kemudian atau ini kan banyak juga yang di-cut gitu cost-nya karena menganggap bahwa training saat ini bukan hal yang urgent lah gitu ya. Nah untuk mereka yang baru mau menjalankan secara online ini, funnelingnya yang disarankan seperti apa Pak Bi? Ya,
sebentar. Kemarin-kemarin ini sebelum COVID itu bisnis konsultasi saya memang tidak terlalu tinggi ya, tidak tinggi. Karena korporat tahu apa yang mesti mereka lakukan. Kemudian saya lebih banyak membina teman-teman UKM agar paham tentang brand. Nah, sekarang ini justru kebalikannya. Bisnis offline saya mati, tapi justru konsultasi saya mulai naik. Gitu. Oh. Karena semua orang punya masalah kan. Masalahnya, gimana nih Pak Bi, marketnya mengecil nih, apakah brandnya tetap harus dibesarkan atau dimatikan juga gitu. Saya bilang, tolong dipisahkan antara market sama brand. Ya. Karena market itu wilayahnya ada di pasar, kalau brand itu wilayahnya ada di benak konsumen. Benak, ya. Jadi ketika semua orang tiarap, semua orang diam, justru Anda harus bersuara agar supaya merek Anda atau brand Anda tidak kepental dari Evoplace. Gitu. Jadi yang di luar aja berusaha masuk, yang sudah di dalam masa harus kepental keluar. Betul. Gitu. Nah, Pak Bi tadi tertarik dengan kata Pak Bi tetap harus ada tetap memunculkan brand. Ada juga pendapat yang ya udah di masa COVID gini, di masa online ini yang penting muncul aja. Entah munculnya tidak ada value di dalam juga ya muncul aja, tapi kan Pak Bi juga menyinggung tentang noise ya. Apakah itu masuk ke noise juga Pak Bi? Kalau misalnya kita muncul tapi tidak ada value di dalamnya. Ya. Kalau Vivi perhatiin Pak Bi aja. Begitu semua kegiatan harus stop, ya, mulai Februari saya sudah menyetop beberapa program program untuk workshop ya, dan juga seminar. Saya sudah mulai membuat persiapan, ya, karena mau tidak mau kita pasti akan masuk ke online. Lalu apa yang saya lakukan, mulai 1 Maret saya membuka kelas online. Tapi animonya nggak besar, karena apa? Walaupun murah, ternyata masih cold, marketnya masih dingin ya. Akhirnya saya putuskan mulai tanggal 20 sekian Maret, saya live tiap hari, live IG mengundang beberapa teman ya, untuk ngobrol situasi sekarang dan segala macam. Dan ternyata tuh picking up. Ya. Yang saya ngobrolin nggak cuma brand, saya ngobrol tentang bakso, ngobrol tentang macam-macam gitu. Dan apalagi yang kemudian saya tahu banget, Jonah Berger mengatakan top of mind, tip of tongue. Jadi yang sekarang top of mind itu kan COVID. Jadi selama sebulan itu saya live IG itu dikaitkan sama COVID semua. COVID, kerja dari rumah, terus solusi pivot dan segala macam. Dan ternyata engagement saya makin bagus dan juga follower saya bertambah banyak. Nah, ini artinya bukan noise, ini artinya voice, gitu ya. Nah, sekarang ini apakah sudah saatnya kita melahirkan beberapa kelas gitu? Itu kelihatan dari animo teman-teman ya. Jadi kalau saya tanya misalnya, kemarin saya sudah mulai keluarkan, saya pitch dengan selama tinggal di rumah itu Anda aman dari COVID. Ya, artinya kalau Anda tinggal di rumah, itu COVID tidak lagi berbahaya buat Anda. Yang berbahaya buat Anda adalah ketika tinggal di rumah dan tidak melakukan apa-apa. Tidak itu produktif bahaya, ya, lebih bahaya dari COVID-nya sendiri gitu. Nah, sekarang saya kasih solusi, saya cek keluarga itu. Gini aja deh,
kalau Anda belum bisa bisnis dari rumah, paling tidak Anda membekali diri untuk bisa bisnis dari rumah. Ya. Anggap aja begini, setelah Anda harus dipaksa diam di rumah, target Anda karena dipaksa kerja dari rumah, bisnis dari rumah, pasti online. Pasti kan internet. Gitu. Kalau bicara online, problemnya adalah bagaimana Pak Habib bikin konten creation-nya, kan gitu. Kalau bicara konten, saya memang prakteknya di situ. Berpuluh-puluh tahun saya bikin konten, mau konten video, mau copywriting, mau storytelling, mau jingle writing, mau segala macam. Sehingga itu kemudian menjadi sesuatu yang saya tawarkan. Jadi, punyailah target setelah COVID ini, Anda memaster atau menguasai sebuah ilmu yang yang bisa bermanfaat untuk either bisnis dari rumah atau setelah COVID. Nah, ini adalah funnelingnya caranya gitu. Jadi kalau tadinya trainingnya rame-rame, sekarang trainingnya one-on-one. Kalau tadinya kita bicara harga yang mahal, kita bicara harga yang murah tapi volumenya banyak. Jadi ada banyak perubahan-perubahan yang harus kita lakukan. Siap. Iya Pak Bi, masih ingat waktu awal-awal COVID kan di grup Pak Bi udah bilang, ayo kita konsentrasi gimana caranya bikin obrolan di grup ini mengarah ke yang produktif untuk COVID tuh. Saya waktu itu bilang gini, kemana ya arahan Pak Bi ini mau kemana? Ternyata Pak Bi langsung bikin IG live ini kan dengan mengundang orang-orang. Terus saya juga baca yang di HBR itu, Harvard itu, dia menyampaikan bahwa yang memang yang dibutuhkan saat ini adalah kayak gini, kayak pembekalan, kayak Pak Bi saya baru nggak tuh dari situ disambungin, oh ternyata Pak Bi ngadain IG live ini dengan mendatangkan narasumber berbagai tema, itu memberikan pembekalan bagi kami yang menontonnya untuk oh iya ya, ini tuh bisa dilakukan gitu. Ini ada alternatif seperti ini gitu. Jadi itu merupakan bekal tersendiri bagi kami, Pak Bi. Nah, kalau untuk kontennya kan Pak Bi ini kan expert di bidang konten ya, Pak Bi. Untuk konten seperti apa yang bisa Pak Bi sarankan untuk para trainer seperti kami, Pak Bi, ketika memulai online training? Ya, Anda pernah makan sate? Pernah, oke. Sate itu adalah daging mentah yang ditusuk-tusuk sama apa itu? Ini ya, sama sujen kalau orang Jawa bilang. Bambu ya. Nah, kalau daging mentah itu ditusuk oleh bambu terus dimakan, enak nggak? Enggak. Nggak enak. Belum kan? enak. Belum enak. Artinya, itu masih cold, masih dingin. Peminatnya masih dingin. Jadi, sate itu harus dipanasi dulu, dibakar. Anda mesti sabar ambil areng ya, bikin areng, kemudian nyalain areng aja susah kan gitu. Terus ditaruh di atas bara, di atas api. Terus dioles-olesin bumbu, gitu. Nah, ini yang diperlukan. Sampai Anda tahu ini matang untuk dilempar ke pasar. Jadi prosesnya harus seperti itu. Jadi kalau marketing itu kan marketing itu kan demand creation ya. Jadi bagaimana mengumpulkan orang-orang yang punya kebutuhan yang sama dibuat ingin, itu marketing. Jadi itu yang anak sekarang bilangnya funneling. Ya. Funneling, dikumpulin target market yang punya kebutuhan sama, terus dibuat ingin, itu adalah marketing. Nah, yang membuat orang beli sekarang itu seringkali saya kepingin Pak Pi, saya udah butuh Pak Pi, tapi nanti deh, belum penting buat saya sekarang, belinya bulan depan deh gitu.
Nah, yang membuat Anda beli hari ini itu selling. Selling. Jadi itu juga jangan dilupakan. Setelah Anda kumpulin, kemudian Anda grooming ya, mereka di grooming. Setelah itu baru ditawarkan sesuatu. Ya. Ini mulai kemarin saya sudah mulai mengundang teman-teman yang mau live sama saya untuk ngobrol seperti ini. Ya. Ini kan Anda kan juga bawa follower kan masuk ke dalam obrolan ini gitu kan. Akhirnya orang makin banyak yang tahu tentang Pak Bi, mau bikin kelas online dan segala macam. Kebetulan Vivi juga menanyakan, kira-kira konten itu apa sih yang paling penting dari konten? Ada tiga sebenarnya ya, ada tiga sebenarnya. Yang pertama adalah apa yang mau dibicarakan, apa gitu. Kemudian yang kedua cara apa yang mau dibicarakan. Kemudian yang kedua itu adalah cara membicarakannya. Yang ketiga adalah cara memviralkannya. Nah, ini ada tiga hal nih. Kalau kita bicara apa, maka yang dibicarakan itu kalau nggak branding, marketing, ya selling. Nah, cara membicarakannya adalah dengan copywriting. Copywriting sendiri ada banyak versi, dan struktur copywriting itu kan ada headline, kemudian ada body copy, dan ada tagline atau baseline. Nah, ini juga perlu dipelajari. Yang terakhir, bagaimana membuat konten itu viral. Viral, ya. Yang pertama, Anda harus tahu currency-nya viral itu apa. Jadi, nilai tukar dari sebuah viral itu apa. Ya, jangan lupa bahwa sekarang kita masuk marketing 4.0, bahwa it's not only price, it's not only cost, tapi currency. Currency itu nilai tukar. Ya, kalau saya komen kontennya Vivi, nilai tukar yang saya dapat, apakah saya menjadi keren kalau komen di bawah, atau saya biasa aja? Kalau biasa aja, saya nggak akan komen. Tapi kalau komen itu membuat saya keren, saya akan komen. Ya. Kemudian juga nge-share. Ya. Kalau nge-share. Nah, nge-share ini, apa namanya, kalau saya share, trade-off-nya apa? Saya dapat apa? Itu adalah currency dari viral. Kalau itu tidak diciptakan, tidak dipahami, Anda nggak akan viral. Ya. Jadi emang ini kelas saya akan meliputi tiga ini nanti. Apakah Anda mau belajar word-nya dulu, apa yang mau dibicarakan, atau copywriting dulu? Copywriting ini apakah disusul juga dengan visualnya, artinya mau video. Kalau video itu lighting-nya gimana, kameranya gimana, angle-nya gimana. Ya, apakah perlu musik untuk memperkuat itu? Karena musik itu membangun mood ya. Jadi apa namanya? Seringkali kita memberikan musik yang salah untuk sebuah mood yang kita ingin ciptakan. Berkaitan juga itu tadi ya? Iya, misalnya cerita-cerita romantis atau berita duka itu kan beat per menitnya itu kan rendah. Artinya kalau normalnya beat per menit itu kan 60 ya. Jadi kalau berita-berita duka atau hal yang romantis itu di bawah 60. BPM-nya di bawah 60. Tapi kalau suatu gembira, bersemangat, menerbitkan selera makan, itu BPM-nya 100 ke atas. Jadi kalau misalnya Vivi ingat kan, jingle Kopiko kan yang saya buat, itu BPM-nya di 100, 110, 100 gitu ya. Seperti ini. Bila mata ngantuk, tapi Anda sibuk,
tak sempat ngopi, ya gitu ya. Iya. Ambil saja kopiku. Suasananya gembira ya, suasananya gembira. Nah, sekarang liriknya sama, melodinya sama, saya rubah BPM-nya aja. Bila mata ngantuk, tapi Anda sibuk. Reaksi yang Anda terima apa? Tambah ngantuk. Sama ngantuk. Sama aja misalnya ya, ini ada satu musik. Ceng, 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 telah meninggal dunia dengan selamat. Nggak cocok Iya, ya. Jadi, nah musik ini seringkali salah pakai BPM-nya. Jadi ada orang-orang yang memasukkan musik karena itu musik yang saya suka gitu. Ya, akibatnya apalagi lagu yang saya suka gitu. Karena lagu itu ada sesuatu yang ekspresi dari penciptanya atau ekspresi dari penyanyinya gitu. Sementara belum tentu menimbulkan ekspresi yang sama di pendengarnya atau penontonnya. Okay. Kalau toh iya ya, kalau toh iya mungkin tidak sesuai dengan pesannya. Nah ini juga sesuatu yang ingin saya share lewat online. Oke. Pak Bi kan Pak Bi juga menyampaikan waktu itu di kelas bahwa dan di setiap kali Pak Bi tampil bahwa kita ini kan tidak hanya sekedar menjual produk tapi memberikan jawaban atau solusi atas yang diinginkan customer ya Pak Bi ya. Nah ini sama juga dengan kami Pak Bi di training para trainer gitu ya menyampaikan materi yang sesuai dengan kondisi ini. Agak balik lagi ke tadi yang awal kita bicarakan Pak Bi bahwa ketika para trainer ini memilih materi baru yang sesuai dengan pain point-nya saat ini yang dialami oleh customer, para calon training pengikut training kita, bagaimana? Apakah memang harus menjawab kebutuhan customer tersebut atau bisa di-inline-kan dengan tadi produk utama kita, materi utama kita? Ya, kalau kita bicara soal bisnis itu ada eranya ya, termasuk karena training, kan kita ini kan training, brand itu kan bagian dari bisnis ya. Jadi saya lihat sampai dengan tahun 90, karena saya mengikuti sebagai pelaku ya. Sampai dengan tahun 90 itu, bisnis itu konsentrasinya adalah menjual produk. Jadi semua yang disampaikan itu kelebihan keunggulan dari produknya. Terbuat dari stainless, kemudian listriknya rendah, gambarnya bagus gitu ya. Lebih kepada produk. Sampai tahun 90. Nah, setelah tahun 90 itu beralih ke konsumen. Jadi sebelum tahun 90 itu kacamata pengusaha yang dipakai. Setelah 90 itu kacamata konsumen yang dipakai. Jadi konsumen itu butuh apa sih? Gitu ya. Kalau kalau ikut trainingnya Pak Bi itu jadi siapa sih gitu. Nggak cuma dapat apa nih. Kalau ikut training Pak Bi dapat apa itu marketing tahun 90-an. Tapi kalau setelah 90-an kalau saya ikut Pak Bi, saya jadi siapa sih? Nah, menjadi siapa itu adalah setelah 90-an ya. Kemudian sampai dengan 2010. Nah, 2010 ini sudah beda lagi nih, sudah beda lagi. Jadi kalau tadinya itu Anda jualan produk, oh trainingnya modulnya ini gitu ya. Kemudian tahun 90-an mulai deh. Kalau Anda mengikuti modul ini, Anda akan jadi siapa? Kalau modul ini akan jadi siapa? Nah sekarang ini bukan lagi produk, bukan lagi customer, tapi co-creation. Co-creation. Co-creation itu Anda boleh milih modul-modul yang mana, Anda boleh menyusun modul sendiri agar supaya Anda kemudian bisa menjadi siapa atau menguasai apa. Nah, demikian juga dengan harga. Kalau harga itu tadinya adalah price,
berkisar kepada produk ini harganya berapa gitu. Setelah tahun 90 mulai masuk ke dalam cost. Artinya berapa sih cost yang dikeluarkan oleh konsumen untuk kemudian sampai kepada produk ini. Sampai di touch point ini berapa. Misalnya dia mesti naik ojek, dia mesti bayar parkir, kemudian dia bayar harganya, terus pulang lagi naik angkot habis berapa. Jadi itu tahun 90-an mulai dipikirkan cost itu. Nah kalau sekarang ini currency nilai tukar. Jadi apakah uang yang saya keluarkan itu setara, sepadan dengan barang yang saya dapat. Gitu. Jadi ini era itu artinya berlaku untuk semua pasar, semua generasi. Gitu. Meskipun kalau co-creation itu kita sudah lama mengenalnya, Mbak. Ya, kalau kalau Vivi ke restoran Padang itu co-creation kan. Iya. Ada 5 orang makan itu makannya nggak sama. Masing-masing mengambil apa yang dia mau makan atau konsumsi kan. Okay. Kalau untuk trainer sendiri nih Pak Bi, ada saran nggak dari Pak Bi untuk meningkatkan atau menjaga brandingnya? Kan karena personal branding kan sasarannya berbeda dengan produk ya Pak Bi ya? Iya. Akhirnya kan berbeda. Nah, ada saran dari Pak Bi nggak untuk kita para trainer agar bisa tadi brandingnya tetap menancap di benak konsumen kita? Ya. Kalau kita bicara brand, kita bicara trust. Ya. Itu yang ngomong bukan saya, yang ngomong Steve Jobs. Jadi layak dipercaya. Siap. Nah sekarang trust itu Anda letakkan ke siapa? Apakah trustnya kepada produknya atau trustnya kepada orangnya? Ya. Contohnya kembali ke ini nih, workshopnya Pak Bi bisa bikin brand. Waktu Vivi ikut, apakah Vivi tahu ikut workshop Pak Bi mau diajarin apa? Baru gambaran besar, brand aja gitu, tapi nggak tahu dalam-dalamnya, belum tahu banget. Modul-modul nggak tahu kan? Ya. Anda bayarnya belakangan atau di depan? Di depan. Di depan. Anda membayar di depan, angkanya nggak kecil, 5, sekian, untuk barang yang Anda nggak tahu mau diajarin apa. Tapi kan ada trust, Pak Bi udah pengalaman sekian tahun di branding gitu. Itu artinya dan branding yang dibangunnya pun besar semua, ya. Ya, artinya trustnya kan kepada orangnya, bukan kepada modulnya gitu. Nah, jadi untuk teman-teman trainer, terserah Anda mau nyusun modul yang jelimet untuk dipercaya sama calon pembeli, atau Anda membangun saja personal brand Anda. Terus pertanyaan berikutnya, waktu Vivi kenal saya, ya, atau memutuskan untuk ikut gitu ya, Vivi sudah pernah ketemu saya belum? Belum. Udah pernah kenal belum? Belum. Tahu Pak Bi dari mana? Waktu itu kan dari Mbak Diah. Waktu itu saya lagi pengen fokus di branding, di personal branding. Terus saya ikut Mark Plus. Terus ketemu Mbak Diah. Di situ dia bilang, Vi, kalau mau fokus di branding, kenapa nggak ikut kelasnya Pak Bi? Itu. Waktu itu saya hanya tahu Mbak Tia aja, Mbak Tia Subiakto gitu kan. Tapi saya kenal iklan-iklannya Pak Bi gitu. Oh itu loh Vi yang buat Kopiko, Indomie dan lain-lain itu. Oh, saya baru searching lagi. Oh iya, saya tahu produk-produknya produk besar. Akhirnya saya memutuskan untuk ikut Pak Bi. Jadi Anda kenal saya dari cerita kan? Betul. Ceritanya Mbak Dia. Nah, banyak juga teman-teman yang lain
dengar cerita saya itu dari Facebook, dari IG, dari teman-teman alumni, jadi, nah saran saya kepada teman-teman trainer ini adalah spread your story, ya. Buatlah cerita yang bagus. Apakah Anda mau cerita modulnya? Apakah Anda mau cerita tentang hasilnya? Apakah Anda mau cerita tentang diri Anda? Silakan. Tapi buatlah cerita. Jadi bisa ditempuh dengan dua jalan tadi ya Pak ya, bisa dengan dari dirinya, cerita dari diri kita sebagai trainer, atau dari modulnya untuk membangun trust tadi ya Pak ya? Ya, bisa juga dengan gaya pansos ya. Siapa aja yang pernah ikut training kamu gitu ya. Saya pernah juga pakai gaya itu. Saya bilang bahwa pernah tahu nggak apa namanya Hakim Agung dari ini apa MK. Oh siapa? Pak Hamdan Zulfa. Pak Hamdan Zulfa. Oh itu ikut workshop saya. Ya, saya kan pansos. Ya. Tapi itu bahan cerita yang bagus gitu. Karena Hilmi Yahya, itu juga murid saya. Jadi nggak selamanya pansos jelek ya Pak? Enggak. Pansos itu nggak jelek ya. Yang penting apa namanya? Bayangin seorang hakim agung saja mau belajar brand ketika beliau menjabat sebagai ketua dari Syarikat Islam. Ya. Jadi dia akhirnya tahu bahwa brand itu adalah penting untuk membangun sebuah komunitas atau organisasi. Nah kayak gitu. Ya. Kenal Pak Budi kan? Pak Budi kenal? Pak Budi Isman? Ya. Iya, saya juga ikut. Kalau beliau live juga, saya ikut kemarin ada yang bagus tuh, yang leadership saya ikut. Ya. Biasanya kelasnya setelah Pak Bi. Jadi lanjut tuh, dari Pak Bi saya langsung ke Pak Budi Isman. Pak Budi itu murid saya loh. Kan itu pansos kan, tapi bagus kan, karena menjadi referensi. Gila, sekelas Pak Budi aja mau belajar, masa gua nggak mau belajar sih kan gitu. Nah itu adalah cara-cara untuk kan. Ini saya buka-bukaan nih, buka-bukaan. Karena kalau saya kasih teorinya, saya yakin Vivi tahu lah. Makanya udah paling gampang kasih contoh aja lah kira-kira. Kira-kira kita kan bidangnya bersama ya, antara trainer sama pengajar kan bersama. Iya. Pak Bi, kalau Pak Bi kan kolaps dengan kayak gini nih, IG dengan mengundang beberapa expertise lainnya gitu. Apakah metode yang sama bisa digunakan kayak tadi menyinggung ke pansos nih? Ini kan kalau bagi kita kan bisa nggak ini digunakan sebagai misalnya ya kita kolaps dengan kolaborasi dengan trainer lain yang mungkin followernya banyak atau lain itu juga dimungkinkan ya Pak Bi? Bisa juga. Tapi yang paling bagus Anda bernostalgia dengan perusahaan-perusahaan yang dulu pakai Anda. Oh baik. Misalnya entah itu direktur utamanya, atau itu direktur pemasarannya, atau direktur HRD-nya gitu. Ngobrol kayak gini aja. Ngobrol. Dulu pesertanya berapa ya Pak? Dari bank apa gitu ya? Waktu itu seingat saya ada 30 gitu. Wih, Vivi ngajarnya 30 kan gitu. Jadi jangan Anda yang menceritakan, tapi orang lain yang cerita. Tadi soal workshop bisa bikin brand, malah Vivi yang cerita kepada audiens daripada saya kan. Iya betul. Ini ya. Jadi para trainer pun harus Jadi para trainer pun harus tetap membentuk branding di masa pandemik ini ya Pak Bi ya. Harus. Yang mengecil pasarnya, tapi otak konsumen tidak mengecil. Itu yang pasti diingat. Jadi kalau dan itu yang harus kita sasar ya Pak Bi ya. Ya, kalau pasarnya kecil, terus Anda menganggap otak konsumen ikut mengecil, maka merek Anda akan mental dari otak konsumen. Siap. Menarik nih Pak. Sebenarnya kalau saya ikutin IG live-nya Pak Bi ya
beberapa ilmunya ya bisa diterapin juga di para trainer, Pak Bi, kayak ya banyak masukan lah ya dari bidang ini. Oh ya bisa kita ginikan juga sebenarnya gitu. Itu banyak Ya, banget ya. masukannya. Dan para trainer harap harap membuka diri ya, bahwa kita ini ada satu event, world class event yang given, yang namanya COVID-19 ini. Tidak ada sebelumnya yang saya tahu, kecuali Perang Dunia, itu world event yang sebesar COVID ini. Melibatkan 100 lebih negara, mereka mempunyai reaksi yang sama, mereka beroperasi yang sama, gitu. Bahkan Louis Vuitton aja dari fashion dia pindah ke masker. Iya betul. Ya. Ya, karena memang dari era produk pindah ke era konsumen, sekarang sudah pindah ke era personal. Jadi harus membangun personal relation dengan konsumennya. Jadi kalau dulu itu produknya yang dipercantik, kemudian hubungan dengan konsumen yang dipercantik, sekarang bukan cuma hubungan konsumen secara target market ya, tapi sudah personal to personal. Apakah itu mungkin, Pak Bi? Mungkin, karena kalau Anda misalnya buka IG saja, Anda ketik nih, misalnya Wisnu Tama, muncul dia. Ya. Kemudian Anda ketik Jokowi, muncul dia. Jadi kalau Anda kemudian mention dia untuk sebuah posting, pasti dia baca. Artinya kan itu menjadi personal kan. Jadi untuk mencari orang, artinya kalau anak sekarang bilang list building, itu nggak usah kita bangun. Sekarang sudah ada yang bangunin buat kita. Tinggal lu mau ngomong sama siapa, tinggal gitu aja. Tinggal ada kemauan dari diri kita juga ya Pak Bi. Betul. Untuk memanfaatkan teknologi. Karena semua orang sekarang dengan sukarela mereka menaruh bio-nya di internet. Dengan gampang kita cari kan. Itu tinggal kita bikin list misalnya, oh ini calon customer saya ini, ah udah kontak satu-satu deh. Gitu. Tapi kalau di produk kan brand atributnya itu ada bisa dari suara ya Pak ya, color. Nah kalau untuk trainer sendiri gimana Pak? Ya mungkin gaya bahasa juga bisa, gaya ngajarnya bisa ya. Kayak kalau kita ngelihat Pak Hermawan ngajar sama ngelihat Tung Desem Waringin ngajar sudah beda kan. Jadi dari situ udah kebentuk. Nah, ada tinggal nyari nih trainernya belum pakai gaya apa nih gitu. Terus personal identity-nya apa nih yang belum gitu. Kalau Papi pakai kuncir ya, pakai jenggot atau Papi. Kalau hitam udah. Ya. Anda tinggal menciptakan apa nih yang membuat identitas diri Anda itu, oh ini kayak Vivi nih gitu. Ya. Ya. Apalagi ya Pak Bi udah banyak nih dapat ya. dari Pak Bi. Ya. Iya. Ya mudah-mudahan membantulah pengalaman saya ya. Monggo silakan yang baik dipakai, yang nggak cocok dibuang ya, nggak apa-apa. Ya, banyak masukannya Pak Bi. Karena hampir semua pihak sih terpapar COVID kan ya Pak Bi. Jadi semua pihak juga harus mau cepat beradaptasi, memanfaatkan apa yang bisa digunakan saat ini ya digunakan gitu. Jadi mau nggak mau harus berubah gitu. Kalau kita karena nggak bisa, kita belum tahu juga kapan berakhirnya. Mungkin bilang habis Lebaran, tapi prediksi ada yang sampai 2021. Jadi kita harus mempertimbangkan jauh banget. Mungkin offline tidak bisa untuk sementara sampai 2021 tidak bisa digunakan ya berarti ada alternatif yang satu lagi yang belum kita sentuh dan harus kita maksimalkan ya Pak Bi ya. Ya, ini karena sejak awal COVID masuk Indonesia, kita mencontek jalan keluar yang dipakai di banyak negara. Terutama negara pertama adalah Cina. Terjadi di Wuhan di lockdown kan gitu.
Maksudnya itu supaya COVID-nya nggak keluar, gitu, di lockdown kotanya. Gitu. Sebetulnya dari situ kita harus tahu bahwa yang di lockdown itu penderitanya.